Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita masih membahas materi tentang relasi dan fungsi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk pokok bahasan, yaitu memahami ciri-ciri fungsi. Nah, untuk fungsi itu sendiri yang harus kalian ketahui, yang pertama itu ada nanti namanya daerah asal, ada daerah kawan, ada daerah hasil. Nah, di sini bisa kita baca nih, dalam konteks fungsi, misalkan ada himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A itu kita sebut dengan daerah asal, atau nama lainnya adalah domain. Dan himpunan B itu kita sebut dengan daerah kawan atau disebut juga dengan kodomain. Nah, sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan dari himpunan A itu kita sebut dengan daerah hasil atau rank. Nah, sekarang kita perhatikan nih. Sebelumnya kita udah bahas mengenai relasi. Relasi itu adalah sebuah hubungan. Nah, sekarang ada yang namanya fungsi. Apakah semua relasi itu dapat kita katakan sebagai fungsi? Nah, kita perhatikan. Di sini ada 3 diagram, kan? Eh, yang pertama itu disebut merupakan relasi dan bukan fungsi. Yang bagian kedua ini adalah relasi dan bukan fungsi. Bagian yang ketiga adalah relasi dan fungsi. Nah, dari 3 gambar ini dapat kita perhatikan kira-kira yang mana yang merupakan ciri-ciri dari fungsi itu. Nah, perhatikan nih, untuk diagram yang pertama, daerah asal atau domain ini memiliki pasangan ke daerah kawan, tetapi di sini untuk A3 itu memiliki pasangan sebanyak 2, yaitu B1 dengan B4. Nah, karena di sini untuk A3 memiliki 2 pasangan ke daerah kawan, karena itu kita sebut relasi ini merupakan relasi tetapi bukan sebuah fungsi. Nah, kalau yang gambar kedua, di sini untuk A3-nya itu tidak mempunyai pasangan sama sekali. Nah, berarti ini juga kita sebut bukan fungsi. Nah, untuk gambar yang keempat, yang ketiga, ini semuanya memiliki pasangan. Artinya daerah asalnya semua memiliki pasangan. Nah, ini kita sebut dengan fungsi. Jadi, intinya di sini, untuk daerah asal itu hanya boleh memiliki pasangan 1 kali ke daerah lawan. Nah, kalau yang pertama ini memiliki pasangan 2 kali. Itu nggak boleh. Nah, untuk yang kedua, ini A3-nya tidak mempunyai pasangan sama sekali. Nah, itu juga nggak boleh. Berarti artinya bukan fungsi. Untuk yang ketiga, karena ini tiga-tiganya memiliki pasangan ke daerah lawan atau daerah kawan ya. Nah, berarti ini kita sebut dengan fungsi. Jadi, fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu kehimpunan daerah kawannya. Nah, itu pengertian dari relasi. Lanjut, kita perhatikan di sini ada contoh relasi dari himpunan A, anggotanya itu 1, 2, 3, ke himpunan B yang anggotanya adalah AB. Nah, kita perhatikan. Misalkan, contoh kita hubungkan himpunan A ke himpunan B ini dengan menggunakan pasangan berurut. Ya, ini yang pertama. Contoh 1. 1 dipasangkan ke A. 2 dipasangkan ke A. 3 dipasangkan ke A. Nah, ini disebut dengan fungsi. Kenapa? Karena daerah asal itu memiliki pasangan tepat satu ke daerah kawan. Nah, walaupun di sini yang dipakai cuman
A saja. Tapi himpunan daerah asalnya itu memiliki pasangan tepat satu kali. Nah, kita coba perhatikan contoh yang kedua nih. 1 ke A, 2 ke A, kemudian 2 ke B. Nah, kesalahannya di mana? Di sini 2 ke A, 2 lagi ke B. Nah, berarti daerah asal ini memiliki 2 pasangan ke daerah B, ke daerah kawan maksudnya ya. Nah, artinya di sini nggak boleh. Tadi syaratnya daerah asal harus memiliki tepat satu pasangan ke daerah kawan. Nah, kemudian ini kesalahannya lagi adalah eh, anggota himpunan A, yaitu 3, ini tidak memiliki pasangan sama sekali. Nah, itu juga nggak boleh. Berarti ini disebut bukan fungsi. Nah, begitu bisa kalian perhatikan contohnya sampai ke bawah semuanya. Ini merupakan contoh dari fungsi, dan yang ke sebelah kanan merupakan contoh yang bukan fungsi. Artinya, yang perlu kalian ketahui, untuk fungsi itu harus memiliki pasangan tepat satu ke daerah kawan. Nah, itu pengertian dari fungsi. Nah, kita lanjut. Selanjutnya yaitu memahami bentuk penyajian fungsi. Nah, ini dapat disajikan dalam bentuk 5 cara. Yang pertama ada himpunan pasangan berurut. Ini udah kita bahas di penyajian relasi, caranya sama. Nah, yang kedua ada diagram panah. Ini juga udah pernah kita bahas sebelumnya. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu dengan persamaan fungsi. Contoh, diketahui fungsi F dari P, himpunan P, anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan Q, anggotanya 1 sampai 10. Nah, relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, sekarang kita misalkan, kalau P kita misalkan dengan X dan Q kita misalkan dengan Y, maka di sini X itu adalah setengah dari Y. Karena di sini relasinya itu setengah kali dari. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan 2X. Nah, ini boleh kalian kali silang nih. 2 kali X ya. Berarti sisanya menjadi Y sama dengan 2X. Nah, bentuk ini biasa kita tulis. Ini bentuknya disebut dengan fungsi. Berarti Y ini boleh kita ubah menjadi Fx. Artinya fungsi dalam X. Nah, hasilnya itu adalah 2X. Dengan syarat untuk setiap X itu adalah elemen atau bagian dari P. Dari fungsi, dari himpunan P yang awal. Nah, ini kita sebut dengan persamaan fungsi. Lanjut yang keempat, yaitu dengan menggunakan tabel. Nah, diketahui fungsi F dari P itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, Q-nya itu 1 sampai 10. Nah, relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, untuk membuat tabel, itu kita bisa gunakan fungsi sebelumnya yang udah kita dapatkan tadi, yaitu fx sama dengan 2x. Nah, nanti kita dapat ganti nilai x-nya sesuai dengan nilai p yang udah dikasih. Nih, contoh yang pertama, nilai x-nya kita pakai 1. Berarti untuk fx sama dengan 2x, ganti x-nya 1. 2 kali 1 adalah 2. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai x-nya itu kita ganti 2. Berarti fungsinya menjadi 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Yang ketiga, kita ganti nilai x-nya adalah 3. Berarti fungsinya menjadi 2x, berarti 2 kali 3. Hasilnya 6.
Nah, untuk X sama dengan 4, hasilnya 8. Untuk X sama dengan 5, hasilnya adalah 10. Nah, dari bentuk ini bisa kita ubah ke dalam tabel. Untuk X-nya ganti nih. Tadi 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk fx atau fungsi x-nya, kita ambil hasil akhirnya nih. 2, 4, 6, 8, 10. Nih, ketika x-nya 1, hasil fx-nya itu adalah 2. Ketika x-nya 2, hasil fx-nya itu adalah 4. Nah, begitu seterusnya. Itu yang kita menyajikan fungsi dengan tabel. Nah, selanjutnya yang terakhir ini dengan menggunakan grafik. Nah, grafik ini dapat kita tentukan dengan merujuk ke tabel tadi boleh. Nih, misalnya kita ambil, tadi fungsinya itu adalah fx sama dengan 2x. Nah, ambil salah satu titik. Misalkan x-nya 1, berarti fx atau y-nya adalah 2. Nih, x-nya 1, berarti fx atau y-nya adalah 2. Nah, kita dapatkan titiknya di sini, yaitu 1,2. Nah, kemudian titik lainnya, untuk lebih gampang, ganti aja nilai x-nya dengan 0. Ketika ini diganti 0, 2 kali 0 hasilnya 0. Berarti kita dapatkan koordinatnya yaitu 0,0. Nah, kalian tinggal hubungkan dua titik ini. Berarti garis yang terbentuk sekarang adalah fungsi fx sama dengan 2x. Nah, begitu materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang paham, boleh bertanya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.